Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul A Prayer Before Dawn. Film ini menceritakan tentang seorang petinju muda Inggris yang dipenjara di salah satu penjara paling terkenal di Thailand. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang bersiap-siap beraksi dalam pertarungan tinju bebas. Pria ini bernama Billy Moore, dan di situ juga terlihat asistennya yang merupakan petarung muda. Ketika pertandingan dimulai, asisten mudanya ini bertanding lebih dulu dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut, sedangkan Billy sendiri bertanding setelahnya. Tetapi sebelum dia bertanding, dia mempunyai kebiasaan buruk, yaitu menghisap serbuk putih sebagai dopingannya. Lalu setelah melakukan dopingannya, Billy kemudian memasuki ke arena pertandingan dan pertandingan pun dimulai. Namun setelah beberapa ronde pertandingan, sebuah pukulan telak didaratkan tepat di wajahnya oleh lawan Billy, sehingga membuat Billy tumbang. Selain mencari uang di atas ring tinju bebas, Billy juga berprofesi sebagai seorang bandar narkoba kecil-kecilan yang cukup terkenal di dunia malam dan diskotik-diskotik di Thailand. Dan suatu hari, nasib buruk terjadi menimpanya. Tempat penginapannya tersebut digerebek oleh polisi dan Billy pun lalu ditahan atas kepemilikan sejumlah narkoba yang ditemukan di tempat penginapannya itu. Kemudian dia dibawa ke kantor polisi untuk melakukan beberapa pemeriksaan dan dinyatakan bersalah. Setelah dijerat oleh hukum, Billy lalu dibawa ke sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimum yang berada di tengah-tengah pusat kota Thailand. Dan disitulah Billy akan menjalani masa hukumannya. Ketika Billy baru saja selesai melakukan pemeriksaan serta diambil fotonya, tiba-tiba saja dia dihampiri oleh salah satu sipir penjara yang lalu memberikan kepadanya sebuah hadiah selamat datang, yaitu sepaket serbuk putih. Ternyata sipir itu adalah salah satu dari pelanggan setianya saat Billy masih belum tertangkap. Sipir itu memberikan Billy serbuk putih tersebut dengan tujuan supaya dia menutup mulutnya dan tidak menceritakan kepada siapapun bahwa sipir itu adalah salah satu dari pelanggannya. Setelah menjalankan prosedur yang wajib dijalani oleh para tahanan baru, Billy kemudian disatukan bersama para tahanan lainnya untuk diberikan pengarahan tentang peraturan di dalam penjara. Semua tahanan baru ditempatkan pada sel orientasi dan terlihat begitu padat dan sesak sel tersebut sehingga para tahanan harus tidur berdesakan. Keesokan paginya ketika Billy hendak mengambil air minum, dia terkejut karena melihat banyak sekali para tahanan yang sedang berdesak-desakan untuk mengambil air minum meskipun hanya 1 atau 2 botol saja. Karena tidak tahan berdesak-desakan, Billy kemudian terlibat adu mulut dengan salah satu tahanan yang kemudian berlanjut menjadi sebuah perkelahian. Lalu, para petugas yang melihat perkelahian itu segera melerainya dan Billy pun dijatuhi sebuah sanksi. Petugas penjara membawa Billy pergi ke suatu sel isolasi atau biasanya yang disebut sebagai sel pengasingan. Sebuah sel sempit tanpa cahaya yang digunakan untuk tahanan yang berbuat kegaduhan.
Selama berminggu-minggu, Billy dikurung di dalam sel isolasi tersebut. Dan ketika masa hukumannya di sel isolasi itu berakhir, dia kemudian dipindahkan ke sebuah kamar sel yang isinya terkenal dengan kelakuan para napinya yang beringas dan suka cari masalah. Pada saat Billy memasuki kamar itu, kepala kamar sel tersebut yang bernama Kang kemudian memanggil Billy untuk menanyakan beberapa pertanyaan karena dia adalah warga baru di kamar itu. Lalu Kang bertanya kepada Billy siapakah namanya dan apa saja kasusnya sehingga dia dipenjara. Billy kemudian menjawab dan menjelaskan kepada Kang kenapa dia dipenjara adalah karena kasus narkobi. Mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Billy, para tahanan tersebut tertawa dan mulai mengerjainya. Hal seperti ini wajar saja mereka lakukan karena Billy adalah warga baru di kamar itu. Ditambah lagi kenyataan bahwa Billy adalah satu-satunya tahanan berkulit putih di penjara tersebut. Setelah mereka puas mengerjainya, Kang lalu menentukan letak posisi di mana Billy akan tidur. Pada malam harinya, ketika Billy terbangun karena ingin buang air kecil, tiba-tiba saja dia diserang oleh 2 orang tahanan yang kemudian mengancam akan membunuhnya jika dia berteriak. Kemudian terlihat seorang tahanan yang sedang diseret oleh beberapa tahanan lainnya menuju ke kamar mandi. Lalu di situ Billy dipaksa melihat ketika mereka satu persatu menggilir tahanan yang malang tidak berdaya itu. Dan saat setelah mereka selesai menggilir tahanan tersebut, mereka lalu mengancam akan membunuh Billy apabila dia berani menceritakan kepada siapapun tentang perbuatannya yang baru saja mereka lakukan terhadap tahanan itu. Keesokan paginya, tiba-tiba saja kamar para tahanan itu dibangunkan oleh para sipir penjara. Ternyata penyebabnya adalah salah satu tahanan di kamar tersebut ada yang tewas. Dan tahanan yang tewas tersebut adalah tahanan yang menjadi korban pelampiasan nafsu binatang dari tahanan-tahanan biadab di kamar itu. Salah satu tahanan pelaku perbuatan bejat itu kemudian menghampiri Billy dan menatap matanya dengan tatapan tajam. Billy pun tidak berani melaporkan perbuatan bejat yang dia saksikan karena dia takut nyawanya akan terancam. Pada siang harinya, Billy mendatangi klinik penjara untuk meminta obat sakit kepala. Namun petugas di klinik itu mengatakan bahwa tidak ada obat sakit kepala. Petugas itu lalu mengatakan kepada Billy kalau dia ingin obat sakit kepala maka dia harus membayarnya dahulu. Billy yang tidak terima dirinya terus didiskriminasi karena warna kulitnya, kemudian membentak petugas tersebut dan lalu terlibat perkelahian. Terlihat Billy yang sekarat dan tidak sadarkan diri digotong dan dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Disitulah takdir mempertemukan Billy dengan seorang waria yang bernama Fem. Dia juga kebetulan sedang menjalani masa hukumannya di dalam sel pengasingan. Melihat Billy yang tidak sadarkan diri dan sekarat, Fem kemudian berteriak sekeras-kerasnya untuk memanggil teman-temannya. Fem lalu meminta pada teman-temannya untuk membawakan obat dan kemudian merawat Billy hingga dia sembuh di dalam sel pengasingan tersebut. Ketika Billy sudah keluar dari sel pengasingan, dia kemudian mendatangi Fem yang kebetulan merupakan seorang tahanan yang dipercaya untuk mengelola kantin penjara. Di situ Billy mengucapkan terima kasih kepada Fem atas perbuatan baik yang telah dia lakukan untuk dirinya. Namun itu bukan tujuan utama Billy untuk mendatangi Fem. Billy kemudian bertanya kepada Fem apakah dia boleh berhutang rokok. Karena kasihan kepada Billy, kemudian Fem memberikan 1 bungkus rokok. Tetapi Billy mengatakan kepada Fem kalau dia ingin berhutang 1 slop rokok. Dengan berat hati dan hanya modal percaya saja kepada Billy, Fem lalu memberikan 1 slop rokok kepadanya. Saat malam harinya, Billy mendatangi bandar narkobi di dalam penjara untuk menukarkan rokoknya dengan beberapa paket narkobi. Hari demi hari dijalani oleh Billy di dalam penjara tanpa ada harapan di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, keinginan Billy untuk menggunakan narkobi kembali kambuh. Namun kali ini sudah tidak ada lagi orang yang bisa dia perdayai.
Dia kemudian teringat kepada sipir penjara yang pernah memberikannya sepaket narkobi kepadanya saat hari pertama dia masuk penjara. Billy kemudian meminta narkobi kepada sipir penjara tersebut karena tidak mau Billy mengungkap bahwa dia adalah pelanggan setianya ketika berada di luar sana. Mau tidak mau sipir itu memberikan sepaket narkobi kepada Billy. Hal ini terus-menerus dia lakukan beberapa kali hingga pada suatu hari sipir itu tidak mau lagi memberikan narkobi secara cuma-cuma kepada Billy. Billy yang sekujur tubuhnya kesakitan karena menahan sakau, lalu emosi dengan mengatakan kepada sipir tersebut bagaimana bisa dia setega itu kepada dirinya. Mengingat ketika saat di luar sana, Billy sering memberikan hutang narkobi kepadanya tanpa perlu berpikir dua kali. Lalu sipir tersebut mengatakan kepada Billy bahwa dia akan memberikan dia narkobi apabila Billy mau melakukan sesuatu untuk dirinya. Dia meminta Billy untuk memukuli salah satu seorang tahanan yang dipercaya penjara untuk mengelola dapur. Karena tidak tahan menahan rasa sakit menggerogoti sekujur tubuhnya, Billy kemudian setuju untuk melakukannya. Setelah melihat Billy menepati janjinya, sipir itu lalu memberikan sepaket narkobi lagi kepada Billy. Namun tidak disangka, Billy tidak mau mengambilnya karena Billy sudah mulai muak diperalat oleh barang haram tersebut. Hari demi hari dijalani Billy tanpa menggunakan kembali barang haram itu. Dia berjuang setengah mati melawan rasa sakit menggerogoti seluruh tulang di sekujur tubuhnya saat sakaunya mulai kambuh. Harapan dan semangat hidup Billy perlahan-lahan mulai kembali pulih ketika suatu hari dia melihat sekumpulan tahanan yang sedang berlari dan melakukan pemanasan di halaman penjara. Para tahanan itu merupakan tahanan yang dipercaya untuk mengelola sasana tinju di dalam penjara. Lalu Billy memberanikan dirinya untuk mendatangi sasana tinju tersebut. Di situ dia mengutarakan keinginannya kepada pelatih sasana bahwa dia ingin ikut berlatih tinju. Namun pelatih tersebut tampak tidak tertarik dan justru menyuruhnya pergi. Kemudian setelah itu Billy mendatangi Fame. Di situ Billy menatap dengan tatapan mata penuh bersalah dan meminta Fame untuk memaafkan dirinya. Lalu Billy mengatakan kepada Fame apakah dirinya boleh kembali berhutang satu slop rokok. Di situ Billy berusaha menjelaskan kepada Fame bahwa dia akan ikut berlatih tinju. Walaupun terlihat Fame kini sudah tidak percaya lagi dengan Billy, tetapi Fame ternyata masih kasihan melihat dirinya dan langsung memberikan satu slop rokok kepada Billy. Setelah mendapatkan satu slop rokok dari Fame, Billy kemudian mendatangi pelatih tinju tersebut dan memberikan satu slop rokok. Dan akhirnya pelatih tinju itu pun mengizinkan Billy untuk berlatih tinju. Lalu pelatih menyuruh Billy untuk menaiki ring dan melawan salah satu muridnya. Dan hasilnya ketika Billy kembali ke kamar selnya dengan wajah yang babak belur. Kepala kamar yang melihat Billy babak belur kemudian bertanya padanya, "Apakah kau berkelahi?" Billy pun menjawabnya dengan percaya diri bahwa dia baru saja selesai berlatih tinju. Mendengar jawaban dari Billy, kepala kamar langsung menertawakannya beserta para tahanan lainnya yang seketika itu juga langsung menertawakannya. Merasa mendapat ejekan dari semua teman satu selnya, lalu Billy melampiaskan kekesalannya dengan berlatih di sasana tinju layaknya seperti orang gila. Perbuatannya tersebut kemudian menjadi perhatian dari semua teman-teman latihannya. Saat malam harinya, demi melunasi hutangnya kepada Fame, Billy ikut memasang taruhan dari sebuah pertarungan ikan cupang. Bermodalkan hutang, Billy lalu memasang taruhan 2 slop rokok kepada bandar yang mengadakan taruhan itu. Namun, untung saja ikan yang jadi taruhan pilihan Billy memenangkan pertarungan tersebut. Tetapi, pada awalnya bandar itu tidak mau membayarnya dan justru mengancam akan membunuhnya karena bandar menganggap taruhan Billy tidak sah sebab Billy bermodalkan hutang. Namun kepala kamar segera melerainya dan menyuruh bandar agar membayar Billy sesuai perjanjian awal.
Keesokan paginya, Billy kemudian mendatangi Fame dan memberikan rokok yang dia menangkan dari taruhan ikan cupang tadi malam. Di situ, Billy berterima kasih kepada Fame atas kepercayaannya terhadap Billy. Melihat etikat baik dari Billy, Fame kini kembali percaya kepadanya. Lalu Billy pun bertanya kepadanya kenapa dirinya dipenjara. Dengan wajah menunduk dan rasa sedih, Fame mengatakan bahwa dia dipenjara karena telah membunuh ayahnya sendiri. Fame kemudian menceritakan bahwa ayahnya selalu memukulnya karena tidak menerima bahwa Fame adalah seorang waria. Mendengar jawaban dan cerita dari Fame, Billy seketika merasa prihatin dan memeluk dirinya. Hari demi hari telah Billy jalani di dalam penjara dengan bersungguh-sungguh berlatih tinju di sasana. Kesungguhannya ini membuat dirinya semakin dekat dengan sang pelatih. Kemudian terlihat sang pelatih pun mengajari Billy teknik-teknik bertinju yang baik dan benar. Latihan-latihan yang cukup keras dan serius terus-menerus dilakukan oleh Billy. Kini teknik bertinjunya sudah lebih baik dari sebelumnya. Sang pelatih lalu menyuruh Billy untuk menimbang berat badannya untuk didaftarkan pada sebuah turnamen tinju yang diadakan oleh penjara. Hari pertandingan pun tiba dan terlihat Billy separuh babak belur setelah bertarung selama beberapa ronde. Kemenangannya itu membuat dia dipanggil oleh kepala penjara. Kepala penjara itu bertanya kepadanya apakah dia bersedia apabila dijadikan perwakilan penjara untuk mengikuti sebuah turnamen yang akan diselenggarakan di penjara lain. Akan. Thank you, sir. Billy kemudian mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menghadapi pertandingan ini. Namun fokusnya teralihkan saat dia mendatangi Fame untuk memberitahukan tentang sebuah kesempatan yang diberikan oleh kepala lapas tadi. Dia melihat Fame sedang bermesraan dengan seorang pria yang juga merupakan tahanan satu kamar dengan Billy. Rasa sakit hatinya ini membuatnya kembali memiliki alasan untuk kembali memakai narkobi. Kemudian Billy mendatangi bandar narkobi untuk berhutang kepadanya. Setelah memakai serbuk putih itu, Billy lalu melampiaskan kekesalannya kepada teman latihannya sendiri di atas ring. Karena perbuatannya ini membuat dia kembali dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Namun untung saja saat di dalam sel pengasingan tersebut, dia perlahan-lahan mulai menyadari kesalahannya itu. Dia menghabiskan masa hukumannya dalam sel pengasingan dengan berlatih sendiri untuk mempersiapkan dirinya menuju hari pertandingan. Setelah dikeluarkan dari sel pengasingan, Billy kemudian menghampiri teman latihannya yang sebelumnya telah dia pukuli. I'm sorry, okay? I fucked up. Ketika melihat kesungguhan Billy tidak melawan dan ingin meminta maaf, temannya itu lalu menerima permintaan maafnya. Sejak hari itu, Billy pun kembali berteman dengan teman-temannya di sasana tinju. Mendengar Billy telah keluar dari sel pengasingan, bandar taruhan judi bersama para bawahannya lalu mendatangi Billy untuk menagih hutangnya. Merasa Billy dikeroyok ramai-ramai, Billy kemudian berjanji akan melunasi hutangnya tersebut. Di saat dia sedang latihan, tiba-tiba saja dia merasa tidak bisa bernafas. Keesokan harinya, dia memeriksakan dirinya ke klinik penjara. Dokter di klinik itu lalu mengatakan kepada Billy bahwa organ di dalam tubuhnya ada yang pecah karena dia terlalu sering bertarung. Dan apabila dia terkena satu pukulan keras lagi, maka dia akan mengalami pendarahan yang fatal dan pasti akan merenggut nyawanya. Lalu, dokter menyarankan kepada Billy untuk membatalkan pertandingannya. Namun Billy tetap akan ikut dalam pertandingan tersebut.
Hari pertandingan pun akhirnya dimulai. Billy dan teman-teman satu timnya dibawa menuju tempat pertandingan dengan menggunakan sebuah mobil tahanan penjara. Kemudian mereka pun memasuki penjara di mana pertandingan itu akan diselenggarakan. Tiba saatnya Billy menuju arena pertandingan. Setelah memberikan hormat kepada para kepala penjara, Billy pun kemudian naik ke atas ring. Kedua peserta pertandingan sama-sama saling memberikan hormat dan pertandingan pun dimulai. Kemudian pertandingan pun dinyatakan Billy pemenangnya. Tetapi Billy merasa ada yang aneh karena tiba-tiba saja dia tidak dapat mendengarkan suara penonton yang sedang menyorakinya. Sang pelatih yang melihat Billy terluka parah segera berteriak memanggil petugas medis. Kemudian Billy dibawa ke rumah sakit untuk segera ditangani. Ketika dia tersadar dan terbangun, dia melihat kedua kakinya sedang diborgol. Billy kemudian memanggil perawat karena dia ingin buang air kecil. Pada saat Billy keluar dari kamar kecil, dia melihat dirinya tanpa pengawalan sama sekali. Seketika itu juga langsung terlintas di pikirannya bahwa ini satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian Billy berjalan menyusuri jalan raya dan masuk ke dalam sebuah pasar tradisional Thailand. Hingga dia tiba di sebuah rel kereta api dan kanan kirinya terdapat rumah-rumah penduduk. Kini dirinya sudah dipastikan telah berhasil melarikan diri. Tetapi tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Tiba-tiba dia memutuskan untuk kembali ke rumah sakit dan kembali ke kamarnya. Setelah Billy dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit, dia kembali menjalankan masa hukumannya di penjara hingga dia dibebaskan pada bulan Oktober 2010. Sesudah dibebaskan, Billy kemudian menuliskan pengalamannya selama menjalani masa hukumannya di penjara dengan tingkat keamanan maksimum di Thailand dalam sebuah buku yang berjudul A Prayer Before Dawn.